Salam kasih dalam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita persiapkan seluruh hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan Jemaat Sion Pare-Pare pada saat ini. Dalam tuntunan tema, Kamu adalah sahabatku. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Semurang Kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku.
Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itulah berita anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Menyanyikan Mazmur 65 ayat 1. Syukur
kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga pada saat ini, waktu yang Engkau perkenankan untuk kami mau berjumpa denganmu melalui persekutuan kami, mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu dalam ibadah kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan serta memahami firman-Mu untuk kami lakukan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, baik kepada kami hamba-hamba-Mu yang akan membacakan menguraikan, maupun kepada sidang jemaat-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di dalam ruangan di sini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami mengerti dan kami mewujudkannya dalam perjalanan kehidupan kami yang masih ada ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang ketiga, Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan demikian, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin, firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku. Itulah tema perenungan kita pada minggu ini. Kalau dalam bahasa Toraja di Pokada, kamu mote tusang maneku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut hemat saya, persahabatan adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang atau banyak orang. Dan itu sesuatu yang wajar. Mengapa? Karena dengan persahabatan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi bisa hal itu menjadi retak, rusak, kandas, renggang, dan seterusnya jika satu di antara kita atau di antara persahabatan itu melakukan kesalahan. Sekali lagi, itu bisa renggang, retak, dan putus jika di antara salah satu dari orang yang sedang melakukan persahabatan itu melakukan kekeliruan atau kesalahan dan sinonimnya. Nah, jika Yesus atau Tuhan menyebut kita sahabatnya, pertanyaan ialah bagaimana? Dan untuk apa persahabatan itu dan bagaimana melakukannya? Karena itu untuk memahami tentang ungkapan Yesus, kamu adalah sahabat-sahabatku, untuk mengerti dan bisa melakukan dalam perjalanan kehidupan kita yang disebut dianggap sebagai sahabat-sahabatnya, tidak lain ialah kita memperhatikan, kita memahami bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, misalkan saja Mazmur yang kita baca berbalasan tadi, di sana bercerita tentang kasih setia Tuhan yang ajaib dan bagaimana respon dari seluruh bumi, bukan hanya manusia, tetapi disebutkan di situ laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Artinya, pemazmur mau mengatakan kepada kita semua bahwa kuasa Allah tidak dibatasi hanya untuk manusia saja, tetapi untuk semua ciptaannya. Kemurahan dan kebaikan Allah dinyatakan bagi semua makhluk dan bahkan bagi semua ciptaan Tuhan. Karena itulah di dalam Kisah Rasul berbicara soal karya Roh Kudus yang bekerja juga untuk semua,
semua golongan, dan bahkan disebutkan semua bangsa-bangsa, seperti yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes sendiri, bagaimana ia melihatnya, menyaksikannya bahwa dengan karya Roh Kudus untuk semua, mereka dapat melakukan sesuatu yang baik, mereka dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, mereka dapat melakukan menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu semata-mata karena karya Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, di sana menekankan soal bagaimana tanda menjadi sahabat, bukti menjadi sahabat, yaitulah mengakui, percaya bahwa Dia adalah anak Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi satu sama yang lain, atau melakukan perintahnya, bahkan mengasihi dunia. Dunia dalam pengertian yang sesungguhnya di sini, menurut konteks bacaan kita, teks kita, menunjuk kepada kejahatan, yakni sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang jahat pun, tetapi karena itu adalah ciptaan Tuhan, harus dikasihi, apalagi yang tidak. Karena itu Yohanes yang merupakan penekanan kita dalam khotbah pada seminggu ini, menekankan soal kasih yang lebih fokus pada tindakan yang nyata, seperti yang diwujudkan oleh Yesus sendiri. Rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya, yang berarti bahwa sasaran kasih Yesus bukan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, sasaran kasih Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, terutama mereka yang melakukan perintah, yaitu saling mengasihi dalam ayat 17 bacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan firman pada saat ini kita melihatnya dalam hubungan satu dengan yang lain, semuanya menekankan bahwa status sahabat Yesus ialah tidak dibatasi oleh apapun, dan juga dapat dibuktikan melalui ciri-ciri, gaya hidup, dan tindakan konkret dari sahabat-sahabat Yesus itu. Sekali lagi, di sana ditekankan dalam semua hubungan bacaan kita bahwa untuk menjadi sahabat Yesus, maka itu ada tindakan konkret, ada gaya hidup tersendiri, ciri-ciri tersendiri. Oleh karena itu mari kita renungkan beberapa hal yang sehubungan dengan ungkapan Yesus, kamu adalah sahabatku, dan juga dengan perenungan dari beberapa bacaan kita, baik Mazmur maupun bacaan leksonaria di saat ini. Yang pertama ialah sahabat untuk semua. Kalau kita perhatikan ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus fokus pada orang lain. Sekali lagi, fokus pada orang lain, bukan untuk pada diri sendiri, bukan untuk keluarga sendiri, bukan untuk kelompok sendiri. Dan cara mengasihi tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan ungkapan-ungkapan, bahasa yang indah-indah, tetapi mengorbankan dirinya sendiri, atau dibuktikan dengan suatu tindakan yang konkret, yang nyata, yang menjadi berkat untuk banyak orang dan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.
Yang kedua, menjadi sahabat Yesus dijelaskan dalam ayat 14. Di sana dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, tergantung dari respon bagaimana membuktikan dalam kehidupan kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Dalam ayat yang ke-17, seperti respon dari banyak orang dan bahkan bangsa-bangsa. Mereka menerima pengajaran-pengajaran. Mereka bersorak-sorak. Mereka percaya. Dan mereka mengasihi anak-anak Allah. Dan jika sebaliknya, itu berarti bahwa tidak menjadi sahabat Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk memahami lebih baik, lebih benar dan lebih mendalam dan mewujudkan hal ini, kita harus fokus pada firman. Terbuka pada firman dan roh. Karena dengan firman itu akan menuntun kita dan dengan Roh Kudus akan memampukan kita. Mazmur 119 ayat 105 sudah kita hafal semuanya. Yang tidak lupa, firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi langkahku. Dan di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itu, mari sekali lagi kita terbuka pada firman, terbuka pada Roh Kudus, sehingga Ia menopang dan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita menjadi sahabat Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus adalah sahabat untuk semua. Karena itu untuk menjadi sahabat Yesus, hanya dengan melakukan apa yang diperintahkannya, dan untuk melakukan perintahnya itu bisa benar dan bisa dikehendaki oleh Allah jika kita dituntun oleh Roh Kudus melalui firman atau tuntunan firman di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama dengan seluruh umat yang percaya di atas muka bumi di bawah kolong langit, mengungkapkan rumusan kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus,
Mazmur 98 ayat 1. PKJ 265 ayat 1 dan 2. Bukan karena upamu. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh alami dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Amat terlebih dalam waktu sejenak kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Hamba-Mu mengakui keterbatasan dan kekurangan, tetapi hamba-Mu percaya jika Engkau berkenan bagi setiap orang yang mendengarkan bagian firman-Mu itu, maka akan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami sungguh memperoleh keuntungan menjadi sahabat-Mu Yesus. Terima kasih. Kami pun juga dimungkinkan untuk menyatakan ungkapan syukur kami untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau memberkati Tuhan sehingga itu digunakan dengan baik, dan juga yang masih kami kelola Engkau memberkati Tuhan, baik yang kami langsung menyatakan pada saat ini maupun yang mungkin akan kami sampaikan di kemudian. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu kepada kami semua, dan kami tetap mengharapkan itu untuk Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih sepekan akan datang ini, dalam berbagai aktivitas kami, tugas panggilan pekerjaan kami, dan juga di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa orang tua kami dalam kondisi yang lemah karena lanjut usia. Kami mohon kesehatan dan kekuatan iman, pengharapan yang kokoh kepadamu. Yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Tuhan pulihkan, seperti neneknya Setia yang masuk rumah sakit tadi malam. Tuhan kiranya memberkati perawatan di rumah sakit di PB, sehingga ia kembali pulih. Dan mungkin masih ada yang kami tidak sebutkan namanya, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Juga anak daripada hamba-Mu, Pendeta Joni Tumaang dalam rumah sakit Fatima. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka di sana sehingga tidak putus asa tetapi kuat dalam iman dan teguh dalam pengharapan, dan pulih anak kekasih kami. Ya Tuhan, hiburkan yang susah dan ingatkan yang lalai,
dan temani yang sibuk di dalam kesibukan. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Tuhan di hari yang Engkau kuduskan ini untuk kami boleh menyembah-Mu, baik yang kami dimungkinkan untuk berkumpul di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam melakukan tugas pelayanan di saat-saat seperti ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukan atau menerjemahkan dalam perjalanan kehidupan baik dengan ungkapan-ungkapan maupun dengan tindakan-tindakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi di bawah kolong langit ini, di Indonesia khususnya, lebih khusus lagi gereja Toraja. Kau berkati sinode wilayah, kelasis, dan jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas panggilan dan negara yang Kau karuniakan bagi kami untuk tempati kami berkarya, melayani, dan memuliakan Engkau aman, tenteram, sejahtera. Karena itu kuatkan kami untuk menghadapi pergumulan karena soal virus corona, soal politik, soal ekonomi, soal pendidikan, dan berbagai pergumulan-pergumulan kami di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi Bapa di sorga, kami percaya kebaikan-Mu Engkau akan menyatakan selalu, kasih-Mu akan berjalan terus di dalam perjalanan kehidupan ketika kami datang berdoa, memohon, berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Inilah kami dengarkanlah Tuhan, sempurnakanlah Bapa, baik yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu ini maupun yang dikemukakan oleh anak-anak-Mu di dalam sesaat. Kami sampaikan semua syukur kami dan harapan kami kepada-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan NKB 167 ayat 13. Kita nyanyikan ayat 1 saja, Tuhan Yesus sahabatku. Pergilah dan jadilah sahabat Yesus dengan menjadi sahabat bagi sesama. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita di minggu ini, kita akan mengangkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Atas keterangan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.